Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Arif Kasania Afifatur Rahma dengan NIM 251120001 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Sunan Gresik. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview artikel yang berjudul Analisis Interferensi Fonologi pada kegiatan Tasyi'ul Lugha Santri Pondok Pesantren Al-Kamal. Nah, kenapa saya memilih artikel ini? Karena topiknya sangat relevan sekali dengan pembelajaran bahasa Arab, khususnya dalam aspek pelafalan atau fonologi yang sering menjadi kesulitan bagi pembelajar pemula. Artikel ini ditulis oleh Esti Ningtyas Saila P dan dipublikasikan dalam Jurnal Lisanul Arab, Journal of Arabic Learning and Teaching pada tahun 2022. Adapun latar belakang masalah dari artikel ini yaitu adanya kesenjangan lugawiyah, yaitu idealisme visi realitas lidah, di mana adanya penyimpangan dalam pengucapan bunyi bahasa Arab yang dipengaruhi oleh bahasa ibu. Fenomena ini itu banyak terjadi pada santri pemula yang belajar bahasa Arab di lingkungan pesantren. Meskipun sudah berada dalam bi'ah lugawiyah atau lingkungan berbahasa Arab, dan ini menunjukkan bahwa lingkungan saja itu tidak cukup untuk membentuk ketepatan dalam pengucapan, di mana salah satu huruf saja akan merubah makna secara fatal pada sebuah kalimat. Dari masalah tersebut, peneliti membuat rumusan masalah dan tujuan sebagai berikut, yaitu rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana sih wujud spesifik pergeseran atau interferensi fonologi dalam kegiatan Tasyi'ul Lugha, dan tujuannya yaitu yang pertama memetakan pola penyimpangan pelafalan berbasis bukti empiris tutur santri dan juga mengidentifikasi faktor internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi bagi pengajar bahasa Arab. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, di mana sumber datanya diperoleh dari tuturan verbal santri serta wawancara dengan pembina pondok, yang teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui observasi, rekaman, dan wawancara selama kurang lebih 1 bulan. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu melakukan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi berbagai bentuk interferensi fonologi pada tuturan santri. Salah satu temuan utamanya yaitu adanya perubahan bunyi huruf Arab menjadi bunyi yang lebih familiar bagi penutur. Contohnya, huruf tenggorokan seperti H sering disederhanakan menjadi huruf H, huruf Zal menjadi huruf Dal, dan huruf Shin yang diucapkan menjadi Sin. Selain itu, ditemukan juga bahwa kesalahan ini terjadi karena kemiripan titik artikulasi antar bunyi. Artinya, lidah cenderung memilih bunyi yang paling dekat dan mudah diucapkan. Adapun faktor penyebab terjadinya yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama, faktor internal, yaitu keterlambatan belajar bahasa Arab seorang santri, kurangnya kesadaran terhadap makharijul huruf, dan minimnya latihan mandiri seorang santri. Dan faktor eksternalnya justru cukup menarik karena di sini pembina menunjukkan kompeten dan suportif, di mana dia sudah fasih dalam berbahasa Arab. Jadi, dari 2 faktor tersebut, ini menunjukkan bahwasanya masalah utamanya yaitu terletak pada proses internalisasi antar individu. Menurut saya, artikel ini tuh memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu analisis fonologi yang digunakan itu sangat detail dan sistematis. Yang kedua, penelitian ini juga relevan dengan kondisi nyata di lapangan, khususnya di lingkungan pesantren. Namun, terdapat juga beberapa kekurangan penelitian ini yaitu menurut saya, artikel ini tuh memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, analisis fonologi yang digunakan itu sangat detail dan sistematis. Yang kedua, penelitian ini tuh juga relevan dengan kondisi nyata di lapangan, khususnya di lingkungan pesantren. Namun, terdapat juga beberapa kekurangannya, yaitu penelitian ini tidak menyajikan data kuantitatif seperti persentase kesalahan,
sehingga kurang menunjukkan tingkat frekuensi secara jelas. Selain itu, penelitian ini tuh hanya berhenti pada tahap identifikasi masalah tanpa memberikan solusi atau strategi pembelajaran yang konkret. Meskipun demikian, artikel ini tetap sangat bermanfaat sebagai bahan evaluasi dalam pembelajaran bahasa Arab, terutama pada aspek pelafalan. Jadi, kesimpulan akhirnya yaitu interferensi fonologi merupakan fenomena yang wajar dalam proses belajar bahasa. Namun, perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi makna, di mana insight utama dari artikel ini adalah bahwa lingkungan bahasa saja tidak pernah cukup, melainkan harus disertai dengan latihan fonetik yang terarah. Dan manfaat dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman kepada pengajar atau pembelajar bahasa Arab tentang pentingnya ketepatan makharijul huruf. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Syukran, barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.